di sebuah desa kecil yang tenang, di antara sawah hijau yang terbentang luas dan jalan tanah yang dilalui langkah-langkah sederhana penduduknya, hiduplah seorang nenek tua penjual kerupuk. Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan nenek itu mulai duduk di tepi jalan setiap pagi, membawa keranjang anyam berisi kerupuk mentah dan kerupuk goreng yang dibungkus rapi dengan plastik bening. Yang semua orang tahu hanyalah satu hal. Nenek itu buta dan hidupnya sangat sederhana. Penduduk desa memanggilnya Nenek Sari. Usianya sudah sangat lanjut, rambutnya memutih seluruhnya, kulitnya keriput, dan tubuhnya kecil serta rapuh. Matanya selalu terbuka, tetapi pandangannya kosong, seolah menatap jauh ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Meski begitu, wajah Nenek Sari hampir selalu dihiasi senyum lembut. Senyum yang membuat siapapun yang melihatnya merasa iba sekaligus hangat. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Nenek Sari sudah berjalan perlahan dari gubuk kecilnya menuju tepi jalan utama desa. Dengan tongkat kayu sederhana dan langkah yang sangat hati-hati, ia menyusuri jalan yang sudah ia hafal di luar kepala. Tidak ada yang menuntunnya. Ia mengandalkan ingatan, pendengaran, dan doa-doa yang terus terucap pelan dari bibirnya. Kerupuk-kerupuk yang dijual Nenek Sari bukanlah kerupuk mahal. Rasanya sederhana, dibuat sendiri dengan resep lama peninggalan almarhum suaminya. Namun, banyak orang membeli bukan semata karena rasa, melainkan karena rasa hormat dan kasihan. Setiap koin yang jatuh ke telapak tangan nenek itu selalu disambut dengan ucapan terima kasih yang tulus dan doa panjang untuk pembelinya. Namun tidak semua hari berjalan baik. Ada hari-hari ketika kerupuk Nenek Sari tidak habis terjual. Ada pula hari ketika orang-orang terlalu sibuk dengan urusan masing-masing hingga melewatinya begitu saja. Di hari-hari seperti itu, Nenek Sari hanya bisa duduk diam, menunggu dengan hati yang pasrah. Suatu pagi yang cerah, datanglah seorang pemuda bernama Arga ke desa itu. Arga bukan penduduk asli desa tersebut. Ia adalah pemuda perantau yang baru saja pulang ke kampung halaman ibunya setelah bertahun-tahun bekerja di kota. Wajahnya sederhana, pakaiannya bersih tapi tidak mewah, dan sorot matanya tenang. Ia dikenal sebagai pemuda yang jujur, pekerja keras, dan rendah hati. Arga berjalan menyusuri jalan desa sambil menikmati udara pagi yang segar. Sudah lama ia tidak merasakan ketenangan seperti itu. Di kota, hidup terasa cepat dan penuh tuntutan. Di desa ini, setiap langkah seakan mengajarinya kembali arti kesederhanaan. Saat itulah Arga melihat Nenek Sari. Nenek itu duduk di bawah pohon rindang dengan keranjang kerupuk di pangkuannya. Tongkat kayunya bersandar di sisi bangku kecil yang ia duduki. Arga memperhatikan bagaimana nenek itu sesekali merapikan kerupuknya meski ia tak bisa melihatnya. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian. Hati Arga terenyuh. Ia mendekat dan menyapa dengan suara lembut. "Assalamualaikum, Nek." Nenek Sari tersenyum lebar mendengar sapaan itu. Kepalanya sedikit menoleh, mencoba mengenali arah suara. "Waalaikumsalam, Nak," jawabnya lirih namun ramah. "Mau beli kerupuk ya?" "Iya, Nek." "Kerupuknya berapa?" tanya Arga. Nenek Sari menyebutkan harga yang sangat murah. Arga terdiam sejenak. Harga itu bahkan tidak sebanding dengan jerih payah nenek tersebut. Tanpa berpikir panjang, Arga mengambil beberapa bungkus kerupuk. "Nek, saya ambil yang ini ya," katanya sambil mengambil kerupuk dengan hati-hati. "Iya, Nak, ambil saja, nenek percaya," jawab Nenek Sari tanpa ragu. Kata-kata itu membuat dada Arga terasa hangat sekaligus sesak. Kepercayaan yang begitu besar diberikan begitu saja oleh seseorang yang bahkan tak bisa melihat siapa dirinya. Arga mengeluarkan uang dari dompetnya. Ia tahu persis berapa harga kerupuk tersebut. Namun, saat ia menyerahkan uang ke tangan Nenek Sari, ia memberikan lebih dari yang seharusnya. "Nek, ini uangnya," katanya pelan. Nenek Sari menerima uang itu, merabanya perlahan,
dengan jari-jari Nia yang kurus. Ia terdiam sejenak, lalu mengernyit. "Nak, ini kebanyakan," ucapnya ragu. "Harga kerupuknya tidak segini." Arga tersenyum, meski nenek itu tak bisa melihatnya. "Tidak apa-apa, Nek. Anggap saja rezeki." Namun Nenek Sari menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Nenek tidak mau mengambil yang bukan hak nenek. Tolong, ambil kembali." Kejujuran nenek itu membuat Arga semakin terharu. Dengan lembut, ia menutup kembali tangan nenek tersebut. "Nek, ini ikhlas dari saya. Untuk bantu nenek." Nenek Sari terdiam lama, matanya yang kosong berkaca-kaca. Tangannya bergetar sedikit. "Terima kasih, Nak," ucapnya akhirnya. "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Hari itu, Arga pulang dengan perasaan yang berbeda. Kerupuk di tangannya terasa jauh lebih berharga dari apapun yang pernah ia beli di kota. Sejak hari itu, Arga sering kembali menemui Nenek Sari. Kadang ia membeli kerupuk, kadang ia hanya duduk menemani dan mengobrol. Dari percakapan-percakapan itulah, Arga mengetahui kisah hidup Nenek Sari. Tentang suaminya yang meninggal bertahun-tahun lalu, tentang anaknya yang merantau dan tak pernah kembali, tentang kebutaan yang datang perlahan karena usia dan sakit yang tak pernah diobati. Namun tidak sekalipun Nenek Sari mengeluh. Semua kisahnya disampaikan dengan nada pasrah dan penuh syukur. "Selama nenek masih bisa berusaha, nenek akan berusaha," katanya suatu hari. "Allah tidak suka hamba Nia yang menyerah." Arga semakin kagum. Ia mulai membantu Nenek Sari lebih sering. Ia mengantarkan nenek itu pulang, membelikan bahan kerupuk, bahkan membantu menjualkannya. Namun Arga selalu berhati-hati agar bantuannya tidak melukai harga diri sang nenek. Suatu sore, saat Arga membantu menghitung hasil jualan, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ada uang lebih di dalam kantong kain milik Nenek Sari. "Nek, ini uangnya kelebihan," kata Arga jujur. "Sepertinya ada pembeli yang salah memberi." Nenek Sari terdiam, wajahnya terlihat cemas. "Benarkah, Nak?" tanyanya. "Tolong simpan dulu. Besok, siapa tahu orangnya kembali." Keesokan harinya, benar saja, seorang ibu datang dengan wajah gelisah. Mencari Nenek Sari, ia mengaku kemarin tak sengaja memberikan uang terlalu banyak. Dengan senyum lega, Nenek Sari mengembalikan uang tersebut. Sang ibu terharu dan memeluk Nenek Sari sambil menangis. Arga yang menyaksikan kejadian itu merasakan getaran hangat di dadanya. Ia sadar bahwa kejujuran, sekecil apapun, mampu menggerakkan hati banyak orang. Kisah tentang Nenek Sari dan Arga pun mulai menyebar ke seluruh desa. Orang-orang semakin sering membeli kerupuk Nenek Sari. Ada yang membantu dengan diam-diam, ada pula yang terang-terangan memberi dukungan. Namun bagi Arga, yang paling berharga bukanlah perubahan itu, melainkan pelajaran hidup yang ia dapatkan. Dari seorang nenek buta penjual kerupuk, ia belajar bahwa kejujuran dan kebaikan tidak membutuhkan mata yang melihat, melainkan hati yang bersih. Di suatu pagi yang tenang, Arga duduk di samping Nenek Sari seperti biasa. Angin sepoi-sepoi meniup dedaunan, dan suara burung terdengar lembut. "Nah Arga," kata Nenek Sari pelan, "terima kasih sudah menjadi orang baik." Arga tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Justru saya yang berterima kasih, Nek. Nenek sudah mengajarkan saya banyak hal." Di bawah langit biru desa itu, dua hati yang tulus bertemu. Tanpa harta berlimpah, tanpa kemewahan, mereka membuktikan bahwa kejujuran dan kebaikan adalah cahaya paling terang, bahkan bagi mereka yang hidup dalam gelap. Dan sejak hari itu, kisah Nenek Sari dan pemuda jujur itu terus dikenang, menjadi dongeng yang mengajarkan bahwa selama hati masih melihat kebenaran, dunia akan selalu punya harapan.